Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan video tentang bilangan bulat. Khususnya kita akan membahas secara khusus penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana kita membandingkan dua bilangan bulat, kemudian bagaimana kita menjumlahkan dua bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Saya coba bahas kembali di sini tentang penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Misalnya kemarin kita bahas negatif 3 tambahkan 2 hasilnya berapa. Ini kalau menggunakan garis bilangan tentu masih mudah kita dapat karena bilangannya atau rentangnya masih kecil. 0 kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Dia bergerak ke arah kiri sebanyak 3 satuan. Yang pertama ke arah kiri 3 satuan, kemudian karena positif 2 berarti dia ke arah kanan sebanyak 2 satuan ya. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Sehingga kita dapat di sini adalah negatif 1. Nah, bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Apakah masih berlaku? Nah, kita ingat kembali tentang pengurangan bilangan cacah. Ya, di sekolah dasar kita sudah bahas bahwa misalnya kalau kalian menentukan 4 dikurangi 3, itu dapatnya 1 ya. Nah, kalau bilangan bulat, anggaplah misalnya kita temukan kasus tadi 8 dikurang negatif 2. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita ingat kembali bahwa dalam bilangan cacah ada atau bilangan bulat kita bisa ditemukan pola misalnya 4 dikurang 3 kita dapat hasilnya 1. 4 dikurang 2 kita dapat hasilnya 2. 4 dikurang 3 ketika pengurangnya 4 dikurang 1 hasilnya 3 ya. 4 dikurang 0 hasilnya 4. Ketika pengurangnya, lihat pengurangnya ini kita makin kecil hasilnya makin besar. Tentu 4 dikurang negatif 1 setelah 4 harusnya 5. Kalau kita kaitkan 4 kurang negatif 1 itu bisa saja kita tulis dengan 4 tambah 1 ya. Dengan demikian 8 kurang negatif 2 itu kita bisa tulis 8 tambah 2 sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 10. Nah, itu pengurangan bilangan bulat. Kita juga bisa menggunakan pengurangan bilangan bulat bahwa 4 dikurang 3 sama aja artinya dengan 4 tambah negatif 3. Jadi pada intinya pengurangan bilangan bulat itu sama aja dengan penjumlahan bilangan bulat dengan tanda negatif, dengan bilangan bulat dengan ya bilangan bulat negatif. Nah, sehingga kita bisa tulis nanti dalam pengurangan bilangan bulat misalnya 80 misalnya kurang 20 ya, bisa saja kita tulis dengan 80 tambahkan dengan negatif 20 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tentu lebih simpel pengurangan pada intinya ya, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Nah, ini untuk pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya kita untuk mempermudah karena di tingkat SMP itu nanti kita lebih banyak menggunakan sifat-sifat dalam menyelesaikan bilangan bulatnya. Misalnya kita punya bilangan ya yang sederhana saja 2 misalnya tambahkan dengan 3. Kita tahu hasilnya 5. Begitu kita balik misalnya 3 tambahkan 2 ini juga dapat hasilnya 5. Maka sifat yang kita tulis itu 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Ini dengan disebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif atau ya pertukaran. Jadi dalam bilangan bulat berlaku pertukaran ya, sehingga kita kalau misalnya sifat pertukaran kita nyatakan dalam bentuk yang lebih umum, A tambah B itu sama dengan B tambah A. Apakah dalam pengurangan akan berlaku? Misalnya tentu dia akan berlaku kalau kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Misalnya kita 4 dikurang 5. Nah, ini akan berlaku sifat komutatif manakala 4 kurang negatif 5 itu kita ubah menjadi 4. Kita bahwa pengurangan itu kita tahu bahwa dia adalah penjumlahan dengan bilangan negatif tambah negatif 5. Itu sama aja dengan negatif 5 tambah 4. Nah, jadi dia berlaku sifat komutatif manakala tanda kurang ini sudah berubah jadi tanda tambah. Nah, sehingga
Nah, nanti untuk memudahkan kita dalam menggunakan sifat komutatif, khususnya pengurangan, kita harus ubah dalam bentuk penjumlahan. Ya. Kemudian ada sifat yang kedua, ya, ini sifat yang pertama tadi. Nah, kita sebut sebagai sifat komutatif. Misalnya, ya, sifat komutatif. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, kita punya sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Nah, ini juga kita bisa berikan kasus, misalnya 4 tambah 5 tambah 6. Ya. Kita hitung misalnya secara berurutan. 4 tambah 5 dulu kita kerjakan. 9 tambah 6, ini dapatnya 15. Dengan cara lain, kita bisa misalnya lakukan 4 tambah 5 tambah 6 itu dari belakang. Ya. Nah, ini kita kelompokkan di sini. Ini menjadi 4 tambah 11. Jawabannya juga 15. Ya. Dengan demikian, kita bisa tulis bahwa sifat asosiatif yang kedua yang kita dapat A tambah B, ya, ditambahkan C sama aja dengan A tambah B tambah C. Ya, ini sifat asosiatif atau pengelompokan. Ya, kita bisa tulis pengelompokan. Ya, ini sifat-sifat yang kita akan gunakan. Bagaimana proses penggunaannya? Misalnya kita ambil salah satu contoh. Misalnya. Nah, ketika kita misalnya diminta menjumlahkan bilangan berurutan, atau ya boleh yang paling sederhana itu nanti ada kasus-kasus lain. Misalnya contoh 1, kita diminta menjumlahkan misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kita bisa menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan, walaupun ini mudah dikerjakan, tapi kalau dengan pengelompokan jauh lebih mudah. Dengan menggunakan pengelompokan, kita bisa pasangkan nanti, ini kalau pengelompokan yang pertama, kita bisa tukar, ini boleh kalau kita tulis secara manual, yang pertama pengelompokan dengan komutatif, bisa kita tulis misalnya 1 tambah 2, misalnya tambah 4 tambah 3. Kita tukar lagi. Misalnya 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3. Selanjutnya kita kelompokkan, ya. 1 dengan 4, misalnya 2 dengan 3. Ya, ini kita kelompokkan 5 tambah 5. Jadi jawabannya 10. Ya, tentu ini kalian ini lihat ini lebih panjang. Kalau kita sudah tahu polanya, dia nanti lebih cepat, ya. Kita bisa langsung 1 dengan 4 itu 5. Ini dengan 5 langsung kita dapat bahwa nilainya 10. Ya. Kalau misalnya kita diminta nanti menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai ya 10, ya 9 sampai 10. Ini artinya dan seterusnya, ya, 3.3. Kita bisa dengan cepat menentukan hasilnya. Cukup 1 dengan 10 itu 11, ya. Nah, ini 2 dengan 9 itu juga 11. Nah, ini kita kelompokkan. Nah, jadi semuanya 11, ada 5 pasang, jadi 11 kali 5 dapatnya 55. Nah, jauh lebih mudah kalau kita sudah tahu bahwa dalam penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Demikian juga misalnya kita diberikan soal yang berikutnya, misalnya contoh 2. Contoh 2 misalnya 1 tambah negatif 2 tambah 3, ya, tambah negatif 4 tambah 5 tambah negatif 6 dan seterusnya, ya, ini aja 3. Nah, ini jauh lebih mudah kalau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama 1 dengan negatif 2 itu, ya, yang pertama kita kelompokkan 1 dengan negatif 2, yang kedua 3 dengan negatif 4, yang terakhir 5 dengan negatif 6. Sehingga ini dapatnya adalah negatif 1 tambahkan negatif 1 tambahkan negatif 1. Nah, jauh lebih cepat. Misalnya nanti sampai 100, ya cukup negatif 1 kali 100, ini negatif 3. Nah, inilah salah satu kegunaan dari pengelompokan atau asosiatif. Atau nanti misalnya kalian menyelesaikan soal bisa lebih mudah dengan pengelompokan. Nah, anggaplah misalnya kalian diminta menentukan hasil, ya, contoh yang berikutnya.
Nah, contoh ketiga, pengelompokan dan asosiatif pada penjumlahan maupun pengurangan bilang bulat jauh lebih mudah. Ya, misalnya kalian diminta sekarang menentukan misalnya 121 misalnya tambah 50 misalnya, kemudian kurang 21. Supaya dia berlaku sifat asosiatif ya atau komutatif, kita yang pertama ubah pengurangan jadi penjumlahan. Jadi kita bisa tulis 121 tambah 50 tambah negatif 21. Nah, kita pasangkan nanti 121 ini kalau kita tulisnya secara tambah 50. Baru kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan 121 tambah negatif 21, tentu jawabannya 100 tambah 50. Sehingga kita dapatnya 150. Lebih mudah kita menyelesaikan. Ya, dibandingkan kita tidak memanfaatkan, apalagi bilangannya besar. Ya, pengelompokan itu sangat penting untuk memudahkan kita dalam menghitung hasil. Biasanya pengelompokan itu digunakan misalnya pengelompokan ke 10 ya, atau yang mudah kita hitung hasilnya. Ya. Nah, kita juga bisa melihat pola-pola penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalnya kalian diminta menentukan misalnya 125 ya dikurangi dengan 145 misalnya. Nah, ini hasilnya gimana? Ada beberapa kasus misalnya kita buat hal yang sederhana. Sebelum menyelesaikan soal yang lebih rumit, kita buat misalnya beberapa kasus ya. Nah, misalnya di sini kita lihat yang berlaku sama. Misalnya kita diminta misalnya 3 dikurang 4 ya, kalau kita hitung menggunakan garis bilangan ya, 3 itu positif 0 misalnya 1 2 3. Ketiga baru negatif 4 ya, atau kurang 4, berarti kita bergerak ke arah kiri sebanyak 4 kali, jadi jawabannya negatif 1 ya. Atau dengan bahasa lain, ketika ini Bapak sebut A, ini disebut dengan B, maka kalau A kurang B dengan AB itu bilangan positif, itu bisa saja kita tulis hasilnya pasti negatif B kurang A, manakala B itu dengan syarat B-nya lebih besar daripada A. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan sifat yang seperti ini, kita dalam pengurangan bisa langsung tahu bahwa oh, hasilnya ini nanti pasti sama dengan min atau negatif 145 dikurangi 125. Ya, nanti tinggal dikurangi 145 dikurangi 125, dapatnya 20 ya. 20 hasilnya pasti negatif. Dengan demikian, kalau misalnya kita ada punya bilangan yang lebih susah, misalnya negatif 120 hanya ditambah 40, ya bisa kita tulis nanti negatif 120 kurang 40, dapatnya negatif 80. Oke, ya. Inilah beberapa contoh soal yang kita sudah bahas bersama. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama bahwa penjumlahan itu, ya, pengurangan adalah penjumlahan. Pengurangan bilangan bulat, ya, dapat dinyatakan sebagai penjumlahan. Dinyatakan ya sebagai penjumlahan. Ya, kemudian kalau dia sudah dinyatakan dalam penjumlahan, maka berlaku sifat asosiatif dan komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian yang kedua A tambah B tambah C. Kalau kita kelompokkan dari depan akan sama aja dengan A tambah B tambah C ya. Nah, ini sifat komutatif dan yang ini asosiatif. Jika kita temukan misalnya kasus yang ketiga, misalnya A kurang negatif B, itu bisa kita tulis A tambah B.
Dan terakhir ya, kalau A kurang B bisa dinyatakan negatif dalam huruf B kurang A, manakala B-nya itu lebih besar daripada A ya. Demikian kesimpulan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.